Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ilma Faida. Di sini saya akan menjawab mengenai D3 yang sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga. Contohnya itu seperti deterjen pakaian. Nah, deterjen pakaian ini itu mengandung bahan kimia berbahaya seperti surfaktan. Seperti yang kita ketahui bahwa deterjen itu ketika digunakan itu dapat menghasilkan busa, di mana busa itu tidak mudah hilang, sehingga dapat ketika dibuang ke saluran air itu dapat menurunkan proses oksigen, pelarutan oksigen di dalam air. Selain itu, kandungan sulfatan yang terdapat dalam deterjen pakaian ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan eceng gondok sehingga dapat mengganggu organisme yang ada di dalam air. Sehingga sangat tidak disarankan untuk membuang limbah air kamar mandi ke dalam sungai. Selain itu, bahan surfaktan sendiri itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Misalnya, ketika kita menggunakan deterjen dalam mencuci baju itu tangan bisa terasa panas, kemudian dapat menyebabkan alergi pada kulit. Oleh karena itu, saya sarankan kan sekarang sudah terdapat deterjen yang ramah lingkungan, seperti deterjen yang tidak banyak mengandung fosfat dan juga tidak menghasilkan busa banyak, sehingga ramah pada lingkungan. Biasanya deterjen ini itu digunakan dalam proses laundry, berbentuk cair dan tidak menghasilkan busa banyak dan juga tidak panas ketika digunakan mencuci. Oke, baik. Sudah. Oke, mau dilanjutkan lagi silakan. Ada yang ingin tambahkan? Selain itu tidak mengandung banyak NaOH karena dampak dari NaOH sendiri ini pada kulit itu dapat membuat kulit menjadi kasar. Oke, terima kasih. Ya, jadi deterjen itu memang ada macam-macam. Ada LAS, linear alkyl sulfonat. Selain tadi fosfat. Kalau fosfat sudah jelas, dia adalah pembentuk busa. Dan ketika pembentuk busa ini ada di dalam deterjen, dia memang sangat tidak baik untuk lingkungan. Artinya mungkin pernah tahu di sungai-sungai itu yang kemudian ada airnya yang bergolak, kemudian busanya sampai tinggi. Dan ketika busa itu menutupi perairan, itu sesuatu yang tidak diinginkan karena akan mengurangi sinar matahari masuk ke dalam perairan. Itu bahayanya fosfat juga ada di sana. Bukan hanya fosfatnya dikonsumsi ikan tidak baik, bukan hanya sampai situ, tetapi busa yang berada lama tidak bisa hilang di permukaan air itu akan menghalangi sinar matahari masuk di perairan. Dan jika sinar mataharinya juga di perairan kurang, maka proses fotosintesis yang ada pada tanaman-tanaman, lumut di air, alga di air, dan seterusnya, itu juga berkurang. Jika itu terjadi, maka ekosistem di perairan akan terganggu. Jadi nanti memang kita harus jeli-jeli ya, anak-anak jeli-jeli melihat deterjen-deterjen itu masuk di dalam golongan yang lebih ramah lingkungan. Ya, misalnya ada juga deterjen yang pakai enzim, ya kan? Ada juga memang ada deterjen yang pakai enzim. Kemudian coba cek ya, coba cek kalian kalau beli deterjen juga amati bahan aktifnya, ingredientnya itu biasanya dicantumkan kok ya. Itu apa? Kemudian ada baiknya, pasti itu akan jadi amalan, saya kira amalan yang bagus. Kalau kemudian kalian browsing, yang ini ingredientnya A, yang ini ingredientnya B. Selain untuk ilmu juga, ya kan? Tahu yang ini sifatnya bagaimana, yang ini sifatnya bagaimana. Ada macam-macam yang kemudian termasuk yang ini yang jelek. Meskipun jelek, tapi di pasaran ada loh ya. Jumlahnya banyak loh ya. Sehingga memang pemakaian deterjen itu tidak kemudian makin banyak makin bersihnya, itu bukan di situ, tetapi nanti berapa banyak air yang digunakan untuk mencuci, membilas, karena nanti makin banyak deterjennya makin susah untuk dibersihkan sisa deterjen itu.
Airnya juga yang dibutuhkan banyak. Dan kemudian ada mungkin kalian pernah lihat iklannya deterjen yang model sekali bilas. Itu ada juga ya yang deterjen sekali bilas ya. Deterjen-deterjen itu ya termasuk yang pewanginya itu juga mereka itu kan muatannya itu beda. Ini yang kalian butuh informasi orang kimia jeli sampai ke sana, yaitu muatan deterjen satunya yang deterjen biasa yang kita pakai untuk berbusa itu, saya lupa. Di sana masuk yang kationik atau anionik, dan kemudian pewanginya atau pengharumnya atau pelembutnya itu biasanya muatannya beda. Nah, ketika mereka dicampurkan, hilang sudah muatannya. Dan ketika hilang muatannya, sebenarnya itu adalah salah satu cara mengendapkan deterjen atau itu merupakan salah satu cara kita tahu ilmu kimia, maka itu salah satu cara untuk meredam deterjen di lingkungan. Ya. Jadi memang ketika kalian bisa merasakan enggak ketika ditambahkan pewangi langsung kucak-kucaknya yang tadi berbusa banget itu tadi hilang. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya pewangi, pengharum dan seterusnya itu memang sedikit akan membantu beban lingkungan dalam mengolah limbah deterjen. Ya, jadi misalnya nggak usah sampai pokoknya sudah disuceni, ya misalnya sudah disuceni, kemudian kan sudah terhitung suci, kemudian di plus pewangi. Dengan demikian maka busa yang tadi harusnya keluar ke lingkungan dengan kemudian memberikan busa yang banget di sungai-sungai itu, kemudian itu bisa terkurangi atau bisa lebih reda ketika kita tambahkan pewangi itu di tingkat saat kita nyuci. Nah, seperti itu ya. Nah, itu akan mengurangi beban lingkungan kita terhadap pencemaran deterjen gitu ya. Oke, terima kasih.